Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan bicara tentang the real success. Sukses sering dikonotasikan sebagai kaya raya, konglomerat, nama tenar, dan sebagainya. Tapi kita lihat, sudah saya sering katakan, Jack Ma, dia punya kekayaan 513 triliun, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya laki-laki umur 22 tahun meninggal karena kanker otak. Anaknya perempuan lahir dengan cacat jantung bawaan. Dan istrinya Cathy Chang yang menemani dia sejak mulai dia nggak punya apa-apa. Karena Jack Ma dulu adalah dari orang miskin juga, saudara. Istrinya terkena kanker payudara. Sedangkan Jack Ma sendiri terkena kanker dubur. Nah, demikian rapuhnya kehidupan Jack Ma. Uang dimiliki ratusan triliun tidak ada gunanya. Akhirnya Oktober bulan lalu Jack Ma dengan suatu pesta yang besar mengundurkan diri dari Alibaba yang dirintisnya sejak awal. Demikian juga saudara-saudara, kita lihat penyanyi-penyanyi terkenal, Elvis Presley, Whitney Houston, Michael Jackson, semuanya berakhir dengan overdosis narkoba. Tetapi kita lihat dalam majalah Tribun Medan, ada foto anak pemilik Jarum, anak tunggalnya Putri, yang sudah menjadi CEO di Singapura, melepaskan semuanya itu, dan dia ke India, bergabung dengan Orde Mother Teresa, untuk menolong orang-orang miskin, saudara-saudara. Ternyata kekayaan yang dia merasakan mulai dari kecil, sampai dia menjadi CEO, tidak memberikan kepuasan dalam kehidupannya. Karena itu dia tinggalkan semuanya itu, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, uang dapat membeli tempat tidur emas, tapi bukan tidur yang nyenyak. Saudara tahu, Onassis Raja Kapal, mungkin sekitar tahun 70-an ya. Dia kaya raya, tapi dia mempunyai penyakit insomnia, tidak bisa tidur, saudara-saudara. Saudara, uang dapat membeli obat-obatan, vitamin, tapi bukan kesehatan. Uang dapat membeli seks, tapi bukan cinta. Yang terakhir apa? Uang dapat membeli tiket ke luar negeri. Dengan uang kita bisa jalan-jalan keliling dunia. Tetapi bukan tiket ke surga, saudara-saudara. Nah, kalau begitu apakah the real success itu? Ya, kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita perhatikan ada kata-kata pemimpin-pemimpin, ya, akhir hidup mereka dan iman mereka. Saudara, pemimpin itu bisa mulai dari presiden, menteri, gubernur, wali kota, dan sebagainya. Tapi yang terkecil adalah apa? Pemimpin rumah tangga atau diri sendiri. Nah, inilah yang saya akan ulas. Pemimpin rumah tangga sebagai suami, saudara. Nah, satu pertanyaan, apa yang saudara cari dalam kehidupan ini? Apakah sukses duniawi? Tapi seperti mereka tadi, hidupnya diakhiri dengan narkoba, overdosis, kan? Atau mengalami keduanya, sukses di duniawi dan juga di surga, seperti Yusuf, ya sukses juga. Nah, bisa hal itu terjadi, saudara-saudara. Kenapa tidak? Karena Tuhan juga memberkati anak-anaknya. Nah, di Filipi 3 ayat 7 dan 8 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan segalanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara,
Kenapa mengenal Kristus kok malah rugi? Karena sebelum mengenal Kristus, kita dapat hidup berfoya-foya, hidup dalam kedagingan kita. Atau kita bisa menipu. Yang jelas, ketika kita menjual beras 5 kilo, kita kurangi setengah on. Nah, ketika kita menjual ratusan kilo, maka kita bisa untung beberapa kilo. Tapi ketika kita mengenal Kristus, semua hidup kedagingan kita tinggalkan, dan kita jual beras 5 kilo, ya tetap 5 kilo. Karena itu rugi, saudara-saudara. Ya. Semuanya itu rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Kenapa? Karena yang kita cari di dunia ini bukan harta, tapi kehidupan kedua nanti, kehidupan kekal, saudara-saudara, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena Dia, aku telah melepaskan semuanya. Dibuang, dianggap sampah. Sampah, saudara tahu, sampah itu masuk tong sampah, sesuatu yang tidak berguna. Nah, semuanya dibuang kenapa? Supaya aku memperoleh Kristus. Demi memperoleh Kristus, semua hal-hal dunia ini aku buang. Itulah kata Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah di akhir hidup kita, apakah kita akan finishing well, berakhir dengan baik, tidak pada narkoba, seperti Rasul Paulus dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Oh, dia mencapai pertandingan yang baik. Pertandingan, saudara-saudara, semua bertanding, tapi hanya satu pemenang. Nah, ini Rasul Paulus mencapai garis akhir. Ada satu cerita, saudara-saudara. Derek Raymond, saudara-saudara. Ya. Derek Raymond adalah pelari 450 meter di Barcelona. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika baru berlari sekitar 200 meter, dia kram, sehingga jatuh, saudara-saudara. Ya, dia jatuh, tapi dia tidak ingin berhenti. Dia mau ditolong, nggak mau. Dia masih maju dengan engklek-engklek, istilahnya, saudara, bahasa Jermannya, tertatih-tertatih. Dia ingin sampai di garis finish. Dan tiba-tiba dari antara penonton datang seorang bapak-bapak yang menggandeng dia, memapah dia sampai di garis finish. Dan ketika dia mencapai garis finish, walaupun dia yang paling belakang sendiri, seluruh stadion, 5.000 penonton standing applause. Kenapa? Karena dia dengan gigih menyelesaikan pertandingannya sampai garis akhir. Nah, ternyata bapak itu adalah ayah Derek Raymond. Nah, saudara-saudara, ketika kita dalam masalah kehidupan kita ini, seperti Derek Raymond, kita tertatih-tatih, tapi kita masih ingin sampai ke garis finish. Maka ketika kita sudah tidak berdaya, Allah Bapa kita akan datang menolong kita, saudara-saudara, sehingga kita dapat mencapai garis finish, saudara. Demikian juga Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan? Tetelestai, sudahlah genap. Tuhan Yesus sudah menggenapi karyanya yang agung di dunia dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Apa yang dikatakannya dalam Yohanes 17 ayat 4? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Allah Bapanya, yaitu menebus dosa manusia di kayu salib, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu setia, taat pada manusia yang diciptakannya, yaitu Yusuf, tukang kayu. Dan Tuhan Yesus taat menderita sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Nah, sekarang, apa yang sudah saudara dan saya lakukan untuk penebusan ini? Saudara, sangat menderita sekali Tuhan Yesus di salib.
Di salib itu ada kematian yang paling sengsara. Mati perlahan-lahan. Apalagi Tuhan Yesus sudah diseksa, sudah hancur tubuhnya, ya, diberikan mahkota duri, dipaku kaki tangannya, memikul salib selama mungkin berapa dari jalan salib itu, dan dia dipaku dan disalib selama 6 jam, saudara. Saya tidak dapat menceritakan sekarang karena itu terlalu panjang penderitaan Tuhan Yesus. Nah, finishing not well adalah seperti Daud dan Petrus. Daud ternyata dalam perjalanannya berbuat dosa dan berzina pada Batsheba. Demikian juga Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya. Dan yang tidak finish, not finishing adalah Saul dan Yudas. Saul tidak sabar menanti Samuel untuk melakukan upacara korban. Dia lakukan sendiri. Dan akhirnya dia mati medan perang. Demikian juga Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Dia menyesal mengembalikan uang yang dia terima, tetapi tidak diterima oleh Farisi, dan akhirnya dia mati, jatuh, perutnya tembus pada batu. Saudara, dalam keluarga, laki-laki pemimpin keluarga harus penuh hormat dalam perkawinan. Seperti dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Ingatlah saudara-saudara, ketika kita mengucapkan janji pernikahan, ya, aku setia baik dalam suka dan duka, semuanya berkata begitu. Tapi itu lagi kemanten baru. Apa yang terjadi kalau sudah lama? Mungkin segalanya berubah. Saudara, setia kepada pasangan hidup, seperti dikatakan Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Jangan istri mudamu, saudara. Ya, jadi sampai kakek nenek kita masih tetap setia, masih tetap mengasihi pasangan kita. Nah, bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah engkau menghormati suaminya. Dalam Efesus 5 ayat 33. Saudara, laki-laki harus mencintai, mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Ya, susah saudara-saudara mengasihi. Kita biasanya mengasihi diri kita sendiri, tapi tidak mudah mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Demikian juga istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, berapa banyak rumah tangga yang tidak melakukan hukum ini? Ya, suaminya seenaknya sendiri, ya, mungkin berselingkuh atau bagaimana. Istrinya tidak seperti leher. Jadi laki itu adalah kepala, istri adalah leher. Kemana kepala bergoyang, leher selalu menopang. Dan kepada anak-anak dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 1 dan 2. Inilah hukum keluarga, peraturan keluarga. Laki harus mengasihi istrinya, istri harus menghormati laki, anak harus hormat pada orang tua harus sayang pada anaknya. Nah, tapi ini tidak selalu terjadi, saudara-saudara. Nah, ada penyebab utama perceraian, yaitu pertama seks, kedua ekonomi, ketiga komunikasi. Yang pertama, seks. Ini banyak menyebabkan perceraian atau perselingkuhan. Sudah, laki-laki kalau sudah kebelet, ya bahasa Jermannya kebelet, kepingin, maunya segera.
Tapi wanita maunya dicumbu, dibelai, kata-kata dirayu, segala macam. Nah, laki-laki juga sering memperlakukan istri itu sebagai alat pemuas. Ada saudara-saudara teman saya, sehabis berhubungan, maka istrinya suruh tidur di kamar lain. Dia mau tidur sendiri. Ya. Juga sama. Istri juga kadang-kadang dingin, saudara-saudara. Atau kadang-kadang karena dia sudah punya anak, dia pakaiannya aut-autan, pakai daster, ya, tidak mau melayani suami. Dan dingin, saudara-saudara. Egois, materi dan sebagainya. Dia bilang, kan aku sudah punya anak. Ya kamu nggak bisa seperti dulu lagi. Itulah alasannya istri. Nah, akhirnya saudara-saudara, laki-laki itu ketemu teman di kantor, rapi, menarik perhatian, pakainya parfum Chanel, ya. Dia ingat istrinya pakainya parfum PPO karena sering masuk angin, saudara-saudara. Nah, kebetulan wanita ini juga senang dengan orang yang sudah matang, atau juga mungkin dia tidak bahagia dengan suaminya. Akhirnya mereka saling curhat. Nah, curhat, akhirnya dating, saudara-saudara. Nah, setelah dating lama-lama kebablasan, jadi selingkuhan, saudara-saudara. Nah, apa rahasia keintiman? Rahasia keintiman adalah janganlah egois, utamakan kepuasan pasanganmu, saudara-saudara. Ya. Nah, sering di dunia ini terjadi LGBT. Apa LGBT? LGBT adalah laki-laki gelap, bini terang. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, ternyata perkawinan sejenis, wah, ini sering terjadi di mana-mana dan sudah dilegalkan, saudara-saudara. Bahkan anaknya ex-PM Lee Kuan Yew menikah di Taiwan dengan pasangan laki-laki karena tidak diizinkan di Singapura. John Travolta terang-terangan di lapangan sepak bola, ya. Bahkan ada satu majalah panganan Charles, saudara, dengan laki-laki muda simpanannya. Saudara, LGBT itu adalah penyakit menular. Karena hanya sekitar 0,3% manusia lahir dengan kelainan karena DNA. Saudara. Kalau kita lihat banyak, saudara, ya, orang yang hidupnya di fashion, peragawan atau di salon, mereka menjadi gay, saudara. Dan di 22 ayat 15 dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang sihir, orang-orang Sunda dan yang melakukannya tinggal di luar. Sudah kita tahu binatang tidak punya roh. Tapi kenapa dikatakan di sini anjing-anjing tinggal di luar? Nah, anjing, walaupun kita beri makan dog food, bahkan steak, tapi ketika jalan-jalan di luar dan dia melihat ada kotoran manusia, maaf, dia akan menghampiri dan akan memakannya kalau tidak dilarang oleh orang yang membawanya. Itu laki-laki, saudara. Istrinya cantik, melayani, tapi tetap aja jajan di luar. Alasannya macam-macam, saudara. Mosok sebenarnya makan pecel terus. Nah, itulah laki-laki yang sering menyeleweng di luar, saudara. Yang kedua adalah ekonomi. Ya, ekonomi. Ini karena apa? Istri tidak mau tahu. Pokoknya satu hari aku beri sekian ratus ribu untuk makan, untuk ini, untuk salon. Ya, tidak tahu, tidak mau mengerti suaminya sudah berusaha sekuat tenaga. Saya punya teman dulu di Jakarta. Dia hanya dikasih 50.000 satu hari, hanya untuk makan saja, saudara, atau mungkin beli bensin. Atau juga suami yang tidak bertanggung jawab pada keluarganya, malas, uang dihabiskan untuk merokok atau minum atau untuk kesenangannya sendiri. Nah, yang ketiga adalah komunikasi, saudara. Komunikasi ini sangat penting. Karena apa? Karena jika satu atau kedua belah pihak ini saling tertutup, maka suatu waktu itu adalah seperti bom yang akan meledak. Ya. Sifat tertutup, malu mengutamakan,
Dan komunikasi yang tidak nyambung, itulah yang membuat lama-lama meledak, saudara. Tidak bisa ditahan lagi. Nah, katakanlah kepada pasangan Anda, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara sukai, dan apa yang tidak senangi. Ya, demikian, diperlukan pengertian dan pemahaman satu antara keduanya. Nah, apakah cinta itu? Cinta adalah pengertian, satu, dua, memaafkan, tiga, adalah memberi dan menerima. Pengertian atau understanding, itu bagikan menggabungkan bagian-bagian dari puzzle untuk menjadi satu. Itulah pengertian, understanding. Ada, saudara, cerita, ya, dari seorang yang ingin memberikan kado istrinya karena uangnya pas-pasan, dia beri kado di toko monyet yang berciuman, tengahnya ada gambar hatinya. Dia pikir, aduh, ini romantis, pasti istriku senang. Dan ketika dia sampai di rumah, dia sembunyikan kado itu di belakang tubuhnya. Dia bilang, halo sayang, aku berikan kado, happy birthday ya, kasihkan. Nah, tapi ketika dibuka, saudara-saudara, istri itu bilang, aduh, kenapa kamu belikan ini? Aku pengennya itu kita makan dengan candlelight, walaupun sederhana di tepi pantai. Jadi selama bertahun-tahun suami tidak mengerti apa yang dimasukkan romantis oleh istrinya. Yang dia tahu romantis tentang apa yang diketahui untuk dirinya sendiri. Saudara, cinta remaja itu buta, saudara. Maaf ibarat. Ketika cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Ya. Muka laki-lakinya cakil, terlihat seperti Janoko. Demikian juga istrinya kayak Limbo atau Cangik, tapi terlihat seperti Sembodro. Semuanya baik, saudara. Ketika masih pacaran, ceweknya tersandung batu, maka laki-laki itu tendang, disumpahi. Nah, tapi setelah menikah, kejadian yang sama, istrinya kesandung batu, dia berkata, matamu di mana? Nah, itulah saudara. Yang satu adalah tadi pengertian, saudara. Kembali lagi, waktu suami di pesta makan kambing tidak boleh, makan udang tidak boleh, kepiting tidak boleh, durian tidak boleh. Nah, terus makan apa? Padahal dulu waktu tidak punya, masih miskin, pengen makan ini itu nggak bisa. Sekarang ada kesempatan, nggak boleh, saudara. Saudara boleh makan apa saja, tidak ada pantangannya. Syaratnya cuma satu, saudara, yaitu jangan cek darah ke lab, saudara. Yang kedua adalah memaafkan. Nah, dalam kehidupan rumah tangga pasti pernah terjadi pertengkaran. Yang paling sulit memaafkan adalah ketika pasangannya berbuat selingkuh. Nah, apa yang terjadi jika saling membalas? Di sini ada, ya, pemilik satu restoran, lakinya main narkoba, main cewek, ketahuan istrinya membalas. Dia main narkoba, main berondong, ya. Nah, tapi akhirnya terjadi perceraian, saudara. Dan laki-laki itu sudah insaf, suami itu sudah insaf, tapi istrinya kebablasan, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus disalib, dan kata-kata pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Itulah teladan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah dendam, tapi dia mengampuni orang yang menyiksanya sampai mati. Apakah kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengampuni suami kita, istri kita, mertua, menantu, atau orang lain yang menghancurkan hidup kita? Berarti kita belum menjadi orang Kristen. Berarti kita belum meniru teladan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah take and give. Memberi dan menerima. Sekali kali orang itu cenderung untuk menerima, tapi kurang untuk memberi. Jangan egois, saudara. Egois artinya semuanya untuk dia. Berarti hanya ingin diberi. Istri yang posesif, kemana-mana istrinya
suaminya pergi, ditelepon, kamu di mana? Takut, saudara. Ya. Kristus mempunyai kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan pembalasan. Tapi kita sebagai manusia mungkin nggak bisa mempunyai kasih itu. Nah, saudara, istri saya selama ini berapa puluh tahun menikah, tidak pernah meminta satu baju pun, saudara. Tidak pernah. Tapi saya tahu, suatu ketika saya pergi, saya berikan perhiasan untuk dia. Dia nggak minta, tapi saya memberi. Itulah tadi, saudara. Take and give. Ada satu bioskop, ya, titelnya, judulnya Love Means Never Having to Say You Are Sorry. Artinya apa? Cinta berarti tidak pernah harus mengatakan, oh sorry ya. Karena apa? Janganlah menyakiti perasaan pasangan Anda. Baru setelah itu minta maaf. Karena dia sudah terlanjur terluka. Saudara, luka bisa disembuhkan, tetapi bekasnya tetap ada. Nah, pikirkanlah sebelum bertindak sesuatu. Apakah tindakan itu akan menyinggung atau menyakiti pasangan saudara? Nah, pertanyaan untuk direnungkan, saudara. Apakah tujuan hidup saudara dan saya kesuksesan dunia yang fana atau hidup kekal di surga yang bakal? Perjalanan hidup manusia itu identik dengan kapal yang berlayar dari pelabuhan ke tempat pelabuhan akhir. Yaitu apakah ketika diterpa angin, badai topan, gelombang ombak samudera, bahwa dia tenggelam, terdampar, atau terus sampai ke pelabuhan tujuan. Amin.